hadis riwayat dari Aisyah, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Taun itu nama wabah penyakit yang menyebar, kemudian memakan banyak korban. Di antara peristiwa besar yang pernah terjadi adalah taun di wilayah Imwas. Ketika Umar bin Khattab mau pergi meresmikan kekalahan Baitul Maqdis, berhasil mengalahkan Baitul Maqdis, Umar berangkat. Di tengah jalan dapat info wilayah Imwas, jalan menuju Syam, menuju Baitul Maqdis sedang terkena wabah. Diceritakan yang meninggal itu dalam 3 hari 70.000 orang. Menurut riwayat dari Al-Waqidi dikutip oleh Ibnu Katsir. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang meninggal 23.000 orang dan lain-lain. Ada banyak, intinya ini perkiraan karena zaman itu belum ada ya mungkin semacam sensus, belum ada sistem database dan lain-lain. Tapi yang meninggal jumlahnya sangat banyak. Nah, taun yang terjadi di Imwas ini menurut para ulama ya sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan u'dud sittan, hitunglah akan ada 6 kejadian besar sebelum kiamat. Di antaranya beliau menyebutkan al-mutan, akan terjadi penyakit yang mematikan, dia akan merenggut banyak nyawa. Kemudian para ulama menghubung-hubungkan di antaranya adalah taun yang berada di wilayah Imwas. Taun yang ada di wilayah Imwas ini juga ya membunuh banyak sahabat Nabi, di antaranya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Surahbil bin Hasanah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum. Tetapi sebenarnya wabah ini bukan hanya pada zaman itu, tapi kata para ulama akan terjadi berulang-ulang dan bisa saja di zaman-zaman yang lain. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah fi Asratis Sa'ah. Beliau menyampaikan bahwa penyakit taun bisa saja terjadi di zaman lain, enggak hanya di wilayah Imwas. Beliau membawakan banyak sekali ya bukti dan juga banyak tarikh atau sejarah terjadinya taun di berbagai belahan dunia. Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ma Rawahul Wa'un fi Akhbari Ta'un. Beliau menyebutkan sejarah-sejarah tentang penyakit taun yang pernah terjadi selama yang beliau tahu, sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman beliau. Penyakit-penyakit taun yang pernah mewabah. Penyakit ini menurut para ulama ada yang menyebutkan menyerang 3 organ. Yang pertama menyerang limpa atau jantung manusia. Yang kedua menyerang paru-paru. Yang ketiga menyerang darah. Siapa yang terserang biasanya matinya mendadak. Kalau dalam ensiklopedia Britannica ini biasanya orang Inggris nyebutnya Black Death, ya, yaitu kematian hitam. Apa itu? Ya kematian nggak bisa diperkirakan, nggak bisa ditebak, kalau terkena langsung mati. Tapi menurut para dokter Muslim seperti Ibnu Sina dan lain-lain, mereka mengatakan penyebabnya adalah bakteri, penyebabnya adalah udara dan cuaca yang rusak, terkontaminasi, polusi dan lain-lain. Kemudian penyebab lainnya adalah yaitu bangkai. Entah itu bangkai manusia, bangkai hewan atau bangkai apa saja, kalau tidak dikuburkan maka akan menciptakan penyakit taun. Nanti akan melanda seluruh negeri, semua orang akan sakit kemudian akan merasakan dampaknya. Kita semuanya patut hati-hati karena bab taun ini ternyata dalam hadis sangat populer. Di Sahih Bukhari ada pembahasan taun, Sahih Muslim ada, Sunan Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud ada, Sunan Ibnu Majah ada, bahkan di kitab Al-Muwatta Imam Malik juga ada. Dan dalam kitab-kitab hadis ada bab taun. Ini pertanda bahwa ini termasuk penyakit genting, kita harus paham hukumnya. Kalau sampai nggak ngerti, khawatirnya terjadi itu kita semuanya ya karena nggak punya ilmu, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal ada ya di sini ada ilmunya yang perlu kita sama-sama pelajari. Jadi penyakit taun ya mewabah di seluruh negeri. Menurut Ibnu Sina tadi salah satu penyebabnya adalah kalau ada bangkai manusia yang tidak dikuburkan. Konon dulu di Indonesia juga pernah terjadi ketika zaman-zaman penjajahan Jepang, Pak. Banyak orang meninggal di sawah, di irigasi, banyak orang meninggal nggak dikuburkan. Pokoknya sudah tahu-tahu bangkainya sudah ya, jasadnya sudah melepuh, jasadnya sudah gembung, jasadnya sudah busuk.
Nah, kemudian beberapa saat itu terjadilah penyakit, kalau dalam bahasa Jawa dikenal namanya pagebluk. Apa itu? Peristiwa penyakit sore sakit pagi mati, pagi sakit sore mati, siang sakit malam mati, malam sakit siangnya mati. Penyakit apa ini? Disebabkan oleh kuman, bakteri dan lain-lain yang sangat ganas yang muncul akibat bangkai-bangkai yang tidak dikubur. Di sini ternyata juga sama, para ulama seperti Muhammad Ridho dalam sejarah Umar bin Khattab, beliau menyampaikan dulu zaman Umar taun di wilayah Imwas penyebabnya juga karena peperangan terjadi dan musuh yang meninggal jumlahnya sangat banyak. Karena gak sempat dikuburkan, akhirnya terjadilah penyakit ini. Ya, diceritakan beliau menyampaikan sebelum terjadi taun Imwas terjadi terlebih dahulu perang yang bernama Jalula. Perang Jalula ini artinya adalah perang yang bergelimpangan, karena jumlah manusia yang meninggal lebih dari 250.000. Kalau mau menguburkan terlalu berat, akhirnya nggak dikuburkan, Pak, dibiarkan. Lalu jasadnya pada busuk, lalu kemudian terjadilah penyakit taun di wilayah Imwas ini. Itu perang dulu pada penaklukan Syam dan penaklukan Irak, ya, di zaman Umar ibnul Khattab. Nah, kita semuanya harus paham hukum-hukum terkait masalah ini. Para ulama sudah banyak yang menulis masalah taun, ya. Para ulama kita sudah banyak yang menulis taun. Sebagai contoh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis buku yang berjudul, ya, beliau menulis kitab yang berjudul Badlul Ma'un fi Fadaili Taun, ya, mencurahkan bantuan membahas tentang masalah keutamaan penyakit taun. Duh, keutamaan, Pak. Nanti soalnya di sini ada kata-kata orang yang kena penyakit taun meninggal, maka statusnya sebagai orang yang mati syahid. Makanya pembahasannya keutamaan orang yang terkena taun. Ya, keutamaan orang yang terkena taun. Kemudian ulama-ulama yang lain juga banyak seperti Ibnu Abi Dunya. Beliau juga menulis buku tentang masalah taun. Ya. Dan mereka semuanya menjelaskan, membawakan banyak hadis tentang masalah taun ini. Kemudian ulama-ulama yang lain seperti Syekh Mar'i Ibnu Yusuf Al-Hambali, beliau menulis kitab yang berjudul Tahqiqud Dunun fi Akhbarit Taun, dalam rangka menjelaskan kepada kita hadis-hadis tentang taun yang jumlahnya sangat banyak, sehingga nanti kalau terjadi kita semuanya siap dan kita mengerti tugas kita, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika Rasul ditanya tentang taun, maka beliau menjawab fa akhbaraha, ya. Beliau menceritakan kepada Aisyah bahwasanya taun itu adalah adab yang Allah kirimkan kepada yang Allah kehendaki. Jadi ingat, karena ini adab berarti biasanya masih ada orang-orang yang selamat, Pak. Jadi walaupun taun melanda negeri, mayat-mayat bergelimpangan, ada manusia-manusia yang tetap selamat. Siapa itu? Berarti itu yang termasuk yang tidak dikehendaki Allah. Ini makanya kalau dalam adab-adab itu kita sering melihat ada saja sisa-sisa manusianya, Pak, ya. Di Palu walaupun meninggal satu desa, ada satu orang yang masih hidup, begitu ya. Kadang kita lihat peristiwa di tsunami, ada yang masih hidup, ya. Peristiwa gempa bumi dahsyat, banyak yang meninggal, reruntuhan, ada juga yang masih hidup. Termasuk taun, karena ini dikehendaki oleh Allah, maka adab ini gak akan menyentuh kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ini makna dalam surat Hud, Allah menjelaskan seperti kisahnya Nabi Lut. Batu-batu dari langit itu sudah bawa nama, Pak. Jadi kalau seandainya nama kita nggak tertulis, walaupun kita berdiri begini, datang nggak akan kena apa-apa kita. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk usaha. Nabi Lut itu pasti nggak bakalan kena. Tapi kenapa disuruh lari, Pak? Ikhtiar. Itu namanya ikhtiar, ya. Jadi kenapa ya Nabi Lut dan para pengikutnya disuruh lari semua? Itu ikhtiar. Seandainya mereka diam saja, nggak bakalan kena batu, karena musawwamatan inda rabbika. Karena batu-batu itu sudah punya nama, kalau jatuh sudah kena sesuai dengan nama. Ya, paket ini akan sampai kepada yang berhak menerimanya. Nggak akan kena pada yang lain. Termasuk di sini penyakit taun juga sama. Ini Allah timpakan pada yang dikehendaki saja. Makanya kadang dalam sekeluarga itu ada yang kena, ada yang tidak. Kadang dalam satu kampung ada yang kena, ada yang tidak. Padahal ganas. Ini kalau dalam bahasa Arab sekarang itu ganas itu namanya ada al-fatak, penyakit yang sangat ganas, atau da al-fatik,
Makanya kemarin saya dengar kok ada yang Al-Fatihah begitu ya. Ini artinya yang ganas ini ya, atau yang mematikan. Fatihah itu artinya mematikan. Ya. Makanya orang Arab nyebut segala sesuatu yang bisa menghancurkan ini fatih ya, untuk menghancurkan sesuatu. Ini penyakit ini termasuk dalam golongan penyakit yang fatak, yaitu yang sangat ganas dan sangat berbahaya dan sangat mematikan. Ketika menimpa orang biasanya mati, tapi masih ada yang selamat. Disinilah makanya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari beliau menjelaskan, ketika ada yang bilang penyebabnya udara yang kotor, maka beliau katakan bohong itu gara-gara ilmu kedokterannya nggak nyampe, akhirnya bilangnya begitu. Yang kedua, kalau penyebabnya bakteri, itu juga bohong, karena itu ilmu kedokterannya nggak nyampe, akhirnya dihubung-hubungkan sama bakteri gitu aja. Yang benar berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ya, bahwasanya penyebab terjadinya taun adalah ta'nul jin, atau dalam hadis riwayat Imam Ahmad yaitu wakhzu a'daikum minal jin, yaitu tikaman musuh kalian dari bangsa jin. Jadi taun ini tikaman manusia yang ditikam oleh jin. Itu yang benar menurut Ibnu Hajar. Ini sesuai sunnah. Idza jaa nahrus syar'i wa nahrullah batala nahrul ma'qil. Kalau sudah datang ilmu dari Allah, maka semua ilmu harap mundur. Ya, semua ilmu harap mundur. Termasuk dalam hal ini tentang masalah taun. Kata Ibnu Hajar yang benar ini adalah tikaman dari jin. Makanya siapa yang menjaga diri, membaca zikir pagi petang, membaca perlindungan, nggak kena tikaman, Pak. Walaupun di dekatnya ada orang kena, pun dia bisa tetap seger, bisa tetap sehat walafiat, karena dia tidak berhasil ditikam oleh jin atau musuh kita. Jadi wabah taun ini adalah tikaman ya, tikaman dari musuh kita dari bangsa jin. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Taun ini bagi orang mukmin adalah rahmat. Kenapa? Karena penyakit yang menimpa orang mukmin itu termasuk rahmat. Karena kalau sudah ditimpa kesulitan, sakit dan juga berat di dunia, nanti di akhirat semakin ringan, semakin mudah. Kemudian falaisa min 'abdin yaqa'u fit taun, tidaklah seorang hamba terkena penyakit taun atau dia enggak sengaja melewati tempat tersebut terkena wabah taun, lalu dia menetap di situ ya dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah ya. Ya'lamu annahu la yusibu, dan dengan iman kepada takdir bahwasanya taun akan menyentuh saya kalau Allah mentakdirkan. Dia punya keyakinan seperti itu, maka kalau seandainya dia benar-benar terkena taun, maka dia mati syahid ya, statusnya sebagai syuhada. Barakallahu fikum. Di sini ada hukum-hukum terkait masalah taun. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a bi ardin walastum fiha fala tadkhulu fiha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Kalau seandainya dengar kabar taun, kamu berada di luar wilayah, maka jangan masuk. Dilarang masuk. Tapi kalau seandainya terdengar taun, kamu berada di situ, jangan keluar. Ini hukum, Pak. Hukumnya haram. Jadi kalau sampai kita berada di wilayah yang terkontaminasi taun, lalu kemudian kita pengen melarikan diri, maka hukumnya haram. Jadi yang dari luar dilarang masuk, yang sudah di dalam dilarang untuk keluar. Ini ketetapannya. Terus kalau sudah terlanjur di dalam bagaimana? Soalnya nanti kalau sampai keluar, ini akan membuat wabah ini kemana-mana jadinya. Dan kita tidak diperbolehkan untuk membawa bahaya keluar atau membawa bahaya menimpa saudara kita yang lain. Jadi nggak diperbolehkan menyebarkan bahaya kepada saudara yang lain. Maka diperintahkan untuk tetap berada di tempat sambil mohon kepada Allah pahala dan sambil menjaga diri, dan kita semuanya perkuat imannya kepada takdir. Intinya saya nggak akan tersentuh penyakit kecuali kalau Allah mengizinkan. Ini kata kuncinya. Jadi kalau kita terkena penyakit apapun itu, intinya itu sudah takdir. Nggak usah menyalahkan apapun, itu semuanya sudah jadi ketetapan Allah bagi kita. Kemudian siapa yang mampu menghadapi taun dengan penuh kesabaran, menghadapi taun dengan penuh ya harapan pahala, menghadapi taun dengan penuh keyakinan terhadap takdir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab
ini yang dia lakukan mirip kayak orang mati syahid, Pak. Apa itu? Orang yang dalam pertempuran, ya, orang yang dalam pertempuran dilarang untuk kabur. Jadi orang kalau sudah masuk dalam pertempuran dilarang untuk melarikan diri. Wa may yuwallihim yauma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Siapa yang melarikan diri dari peperangan bukan untuk tujuan menyusun kekuatan atau bergabung dengan pasukan yang lain, maka dia telah membawa kemurkaan Allah.